Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nagari Kampung Galapuang di Padang Pariaman dilanda banjir. 3 pencuri kabel di menara telekomunikasi di pesisir selatan ditangkap warga. Ribuan peserta didik mengikuti lomba lari Pasaman High School 5 km dan 7 km. Hujan yang terus-menerus mengguyur selama 3 hari terakhir menyebabkan nagari Kampung Galapuang, Ulakan, Padang Pariaman dilanda banjir. Pada Minggu siang, ketinggian air berkisar 50 cm hingga 1 meter. Ketinggian air yang terus naik menimbulkan ketakutan bagi warga setempat. Ratusan rumah mulai dimasuki air dengan ketinggian 75 cm. Sebagian dari mereka telah mengungsi ke tempat yang aman. Namun ada juga warga yang memilih bertahan dengan harapan hujan segera reda dan banjir akan surut. Namun kenyataannya, hujan tak berhenti mengguyur daerah itu dengan intensitas tinggi hingga gerimis sejak Jumat pekan lalu hingga Minggu sore, tanpa jeda sedikit pun. Akibatnya, banyak warga yang terjebak di rumah yang telah dimasuki air. Pagi tadi dari sejak mulai jam 7 sampai sekarang airnya masih menambah terus, ada susutnya Pak. Di rumahnya naik? Di rumah udah di dalam rumah udah sedalam lutut. Rencana Ibu kemana nih Bu? Mengungsi ke surau. Airnya sekarang sudah belum kering itu, masih bertambah lagi itu. Semenjak kapan tuh Pak? Kira jam mulai banjirnya itu jam 7. Mengantisipasi banyaknya korban banjir, Wali Nagari dan pemerintahan kecamatan setempat telah menyiapkan pengungsian dan membuka dapur umum. Hal itu dilakukan meningkatnya intensitas hujan dan ketinggian air terus bertambah. Melihat kondisi cuaca, jadinya banjir agak mulai meningkat. Kemudian juga terkait dengan masyarakat, kesiapan masyarakat kita telah menghimbau agar melakukan evakuasi mandiri. Dan Warga Padang Pariaman diharapkan tetap waspada, karena menurut informasi dari BMKG Minangkabau, diperkirakan hujan masih akan melanda daerah ini hingga 1 pekan ke depan. Aman ya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Hujan deras yang mengguyur Padang sejak Jumat pekan lalu menyebabkan beberapa daerah digenangi banjir. Daerah pertama yang dilanda banjir adalah kawasan Dadok Tunggul Hitam yang digenangi banjir setinggi 1 meter. Tim SAR gabungan yang datang ke lokasi mengevakuasi seorang ibu hamil yang rumahnya terjebak banjir. Dengan perahu karet, ibu hamil itu berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Evakuasi berlangsung lebih kurang 15 menit. Hujan deras yang mengguyur Padang memicu kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, terendam banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Hujan yang turun tanpa jeda hingga Minggu sore menyebabkan rumah-rumah di kawasan Dadok Tunggul Hitam digenangi banjir. Penghuninya harus memindahkan barang-barang elektronika dan perabotan rumah tangga lainnya ke tempat yang lebih tinggi. Tadi pagi kita BPBD Kota Padang menerima laporan melalui Pusdalop. Ada 1 orang ibu hamil di Jalan DPR untuk minta dievakuasi.
Setelah kita ke lokasi, kita temui tinggi air sudah sekitar 1,20 meter. Dan kita berhasil mengevakuasi ibu itu bersama tim dari Basarnas. Ya, kita sama-sama lihat dari kemarin sore hujan sudah turun di Kota Padang dengan intensitas sedang sampai lebat. BPBD Padang mengimbau masyarakat untuk waspada cuaca ekstrim, berupa hujan deras disertai angin kencang, yang diprediksi terjadi selama 1 pekan ke depan, yang bisa memicu banjir, longsor, dan pohon tumbang. Selain di Tunggul Hitam, banjir juga melanda sejumlah kawasan perumahan di wilayah Tabing dan di Jalan Adinegoro, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Hingga Minggu sore, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Alfi melaporkan dari Padang. Sebanyak 3 rumah yang terletak di belakang terminal Panti di daerah Kampung Cahaya Baru, Nagari Panti, Pasaman, terbakar pada Sabtu dini hari. Rumah yang terbakar ini terletak di kawasan padat penduduk. Data dari petugas kebakaran Pasaman, dari 3 rumah yang terbakar itu, 1 di antaranya merupakan rumah permanen, dan 2 lainnya rumah semi permanen. Selain itu, sebuah sepeda motor yang ada di dalam rumah itu juga ikut terbakar. Seorang lansia yang berusia 80 tahun mengalami luka bakar pada bagian paha dan tangan kanan. Saat proses pemadaman sedang berlangsung, seorang petugas pemadam kebakaran dari Pos Tapus juga mengalami luka pada jarinya. Kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Untuk memadamkan api, sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 2 unit dari Pos Tapus dan 1 unit dari Pos Lubuk Sikaping. Sempitnya jalan menuju lokasi menjadi salah satu penyebab mobil pemadam kebakaran sulit mencapai lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 1,5 jam. Sementara penyebab munculnya api pertama kali masih diselidiki. Kebakaran tersebut meliputi 3 unit rumah masyarakat, yaitu yang 1 permanen, 2 tidak permanen. 2 bangunan habis, 1 alhamdulillah dapat diselamatkan. Warga atau pemilik rumah ada luka-luka bakar sedikit yang berumur lebih kurang 70 tahun. Dari kebakaran tersebut, dalam hal pemadaman, petugas pemadam kebakaran turunkan yaitu lebih kurang 3 unit damkar. Anggota pemadam kebakaran Posko Tapus mengalami luka sedikit yaitu di jarinya. Selama proses pemadaman, petugas pemadam kebakaran cukup terkendala dengan lokasi yang sulit untuk diakses dan juga kekurangan peralatan. Selain itu, selang yang digunakan mengalirkan air dari mobil ke petugas banyak yang bocor, sehingga 50% air untuk memadamkan api terbuang sia-sia. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Seekor anak harimau yang berusia kurang dari 1 tahun terperangkap jerat babi hutan di kebun warga di kawasan Bukit Koto Tabang, Nagari Koto Rantang Agam, pada Sabtu sore pekan lalu. Terjeratnya harimau ini diketahui pertama kali oleh pemilik kebun yang bernama Erianto, yang langsung melaporkannya ke wali nagari setempat. Aparat pemerintahan nagari bertindak cepat dengan menghubungi Resort Konservasi Wilayah 2 Maninjau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Sumatera Barat. Petugas BKSDA Sumbar bersama polisi, tentara, dan tim patroli anak nagari menuju ke lokasi untuk mengevakuasinya. Agar proses evakuasi berjalan lancar, petugas menambahkan obat bius ke tubuh harimau yang terjerat itu. Setelah tak sadarkan diri, satwa dilindungi itu kemudian dilepaskan dari jerat yang memerangkapnya. Hewan buas ini hanya mengalami luka ringan di bagian leher, badan, dan kaki kanan depan. Harimau kemudian dievakuasi tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat ke Taman Marga Satwa Budaya Kinantan Bukit Tinggi untuk menjalani observasi dan pemulihan. Menurut petugas BKSDA yang mengevakuasinya, harimau ini diperkirakan berusia kurang dari 1 tahun. Sekitar jam 1:30 siang tadi kami mendapat laporan bahwasanya ada seekor
harimau terjerat di ladang masyarakat. Seekor harimau betina anakan, umurnya sekitar 9 sampai 11 bulan, dengan ukuran sekitar 1 meter panjangnya. Kemudian dia terjerat pada bagian kepala, pada bagian leher, perut dan kaki depan bagian kanan. Anak harimau itu berjenis kelamin betina, yang sebelumnya sempat terlihat tidak jauh dari kantor Badan Riset dan Teknologi Agam sebulan yang lalu. Diperkirakan, induknya masih berkeliaran di sekitar lokasi kejadian. Dina Amrina melaporkan dari Agam.